Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 7. Mari berdoa, saudara-saudaraku. Di hari Jumat Agung ini, kami hampiri hadirat-Mu yang kudus, ya Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih karena boleh bersama-sama merayakan pengingatan dan peringatan tentang penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan saudara-saudara seiman kami yang lain. Teguhkanlah kami satu dengan yang lain, ya Bapa. Kuatkan kami untuk saling meneguhkan di antara kami, dan berkatilah kami. Urapi kami dengan Roh Kudus saat ini ketika kami bersama-sama akan kembali mendengarkan sabda Allah kami yang membaharui kami. Kuatkan diri kami, hati kami, keseluruhan hidup kami, supaya dapat menebar sukacita karena kami adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Kami hendak mendengarkan sabda-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesaya 53 ayat 4 sampai 7. Saya bacakan bagi kita. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Hosiana.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku, bolehkah saya bertanya mengawali renungan kita pada saat ini? Puaskah saudara menjalani hidup saudara saat ini? Puaskah saudara? Merasa nyamankah saudara dalam kehidupan saudara-saudara, dalam kehidupan kita pada saat ini? Ataukah sebaliknya? Pasti ada yang menjawab puas, ada yang menjawab nyaman, ada yang menjawab sebaliknya. Ada yang menjawab saya 100% puas atau 50% atau seperempatnya saja. Tidak masalah Bapak Ibu Saudara. Apapun jawaban saudara, saya setuju. Saudara mau mengatakan puas dan nyaman, saya setuju, ataupun sebaliknya. Saya bisa memahami, kita bisa saling mengerti. Sebab apa? Sebab saudara, yang lebih penting adalah jawaban atas pertanyaan berikut ini. Lalu, kalau begitu, apa yang akan kita atau saudara lakukan? Kalau saudara merasa puas, kalau saudara merasa nyaman, lalu apa yang akan kita lakukan? Kalau saudara merasa tidak puas, sungguh tidak nyaman, pertanyaannya sama. Lalu apa yang harus kita lakukan, yang akan kita lakukan? Karena hidup kita masih berlanjut Bapak Ibu Saudara. Hidup kita akan berjalan terus, masih berjalan terus, Tuhan masih menganugerahkannya kepada kita. Kita membaca pada saat ini sebagian dari tulisan Deuteronomi Yesaya yang berkarya pada masa-masa setelah bangsa Israel pasca pembuangan. Sisa-sisa umat Allah yang tercerai-berai, yang terlunta-lunta, yang terpuruk. Kelompok-kelompok yang bangsa Israel yang merasa ditinggalkan pelindung mereka. Sebagian dari mereka berangsur-angsur kembali ke Kanaan dengan maksud untuk menata, membangun kembali kehidupan. Kelompok yang terus bertanya, apakah Allah masih ada? Apakah Allah masih berpihak kepada kita, kepada mereka? Kelompok yang hidupnya masih serba sulit, yang merasa tidak memiliki andalan dan perlindungan. Bapak Ibu Saudara, kita membayangkan kalau pertanyaan tadi ditanyakan kepada mereka, puaskah mereka, nyamankah hidup mereka? Ada juga mungkin satu dua yang mengatakan, ya lumayan puas karena kita sudah bisa keluar dari negeri Babel, karena kita masih sudah diberi kesempatan untuk pulang. Walaupun ternyata itu tidak mudah, itu tidak sederhana. Kondisi konkret mereka adalah kehidupan yang demikian sulit dan sukar. Segalanya harus mulai seakan-akan dari nol. Tanpa perlindungan, tanpa modal. Tapi kehidupan harus berjalan terus, saudara-saudaraku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Deuteronomi Yesaya menulis, berkata kepada mereka, tetaplah bekerja, tetaplah berjuang. Mari kita bersabar, mari kita bekerja dan melakukan segala perkara sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita. Tetaplah berharap kepada Allah. Allah itu ada, Allah itu setia. Ia tetap memperhatikan kita sesungguhnya. Kita adalah umatnya. Allah tidak pernah melupakan umatnya. Lalu Deuteronomi Yesaya berkata, akan hadir seorang pembebas. Akan hadir seorang Mesias bagi kita, bagi umat Allah. Yang akan menyelamatkan kehidupan umat dengan cara dan jalan memberikan dirinya sendiri. Catatlah, ingatlah dan berharaplah akan hari itu. Mari sambil kita menanti-nantikan kedatangan Sang Mesias, Sang Pembebas itu, kita tetap
bekerja melakukan segala sesuatunya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan bagi kita, Israel baru, nubuat itu, janji kedatangan Mesias itu telah mewujud di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Yang tersalib, menderita, mengorbankan dirinya. Saudara, lebih lanjut, Deutero Yesaya berkata, tapi hamba Allah itu, Sang Mesias, Sang Penyelamat itu menampilkan diri dengan sosok yang tidak menarik. Ia sangat sederhana. Ia akan menjadi sosok yang menderita, yang terhina dan dihina, sehingga tidak mudah untuk menerimanya. Saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itu juga menjadi kenyataan ketika Tuhan Yesus hadir. Pada saat-saat akhirnya ia ditolak oleh umat Allah, oleh bangsa atau umatnya sendiri. Saudaraku, hidup ini memang tidak mudah untuk dijalani. Ada banyak kenyataan di hadapan kita yang tidak bisa kita tolak, yang hanya bisa kita terima begitu saja. Berbagai-bagai tantangan, berbagai-bagai kesulitan. Itu menjadi kenyataan kehidupan kita. Hari lepas hari. Kenyataan-kenyataan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita, dengan doa-doa kita, dengan cita-cita kita, dengan keinginan-keinginan kita. Teliti lagi Bapak Ibu Saudara. Ada berbagai-bagai ketidakpuasan dalam hati kita. Tidak puaslah terhadap suami, tidak puas terhadap istri, tidak puas terhadap majelis jemaat, tidak puas terhadap orang tua saya, tidak puas terhadap anak saya, istri yang boros, penghasilan suami yang sangat minim, anak-anak yang nakal, bodoh, dan menyakitkan hati orang tua yang tidak bertanggung jawab. Itulah saudara-saudara dunia kita, keseharian kita. Majelis jemaat yang sok berkuasa dan seterusnya dan seterusnya. Berbagai-bagai ketidakpuasan ada di dalam hati dan diri kita. Dan itu sah-sah saja dan wajar-wajar saja. Tidak puas terhadap tetangga kita, terhadap gereja kita, terhadap pendeta, terhadap penguasa. Tidak puas terhadap pemerintah yang kita disangkakan tidak adil, pilih kasih. Tidak puas terhadap agama. Dan seterusnya saudara. Saudara-saudara dalam Tuhan. Hidup ini akan terus kita jalani oleh manusia yang namanya masih hidup di dunia. Dengan berbagai-bagai ketidakmudahan. Ada penyakit. Ada harga-harga yang terus naik. Ada PHK. Dan selain sebagainya. Tapi apa Bapak Ibu Saudara? Hidup harus terus berlanjut. Walaupun saudara tidak puas terhadap orang tua saudara, sedang merasa tidak puas terhadap anak saudara, bagaimana? Hidup harus terus berlanjut. Saudaraku dalam Tuhan. Ada orang yang tidak puas terhadap penyelenggaraan kehidupan pemerintah. Ada orang yang tidak puas terhadap sesamanya. Lalu ia berlari menuju kerumunan dan membawa bom. Ia memilih mati bersama dengan yang lain. Saudara-saudara, orang mengatakan orang seperti ini berani mati jempol. Tetapi orang seperti ini memang berani mati tapi nggak berani hidup. Di situ salahnya. Memang kehidupan ini
Tidak mudah untuk diterima, untuk dijalani, tapi harus dihadapi. Bukan melarikan diri dari kehidupan. Oleh karena itu kita mencela orang yang membunuh dirinya, mengajak mati bersama dengan sesamanya manusia. Saudara dalam Tuhan, di tengah-tengah berbagai ketidakpuasan dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus menawarkan pilihan dan mengajak kita untuk memilih seperti yang ditawarkan olehnya, yaitu menghadirkan diri sebagai sosok hamba untuk mengubah dunia, untuk mengubah kehidupan ini yang diisi dengan berbagai kesulitan, kepedihan, dan ketidakpuasan. Tuhan Yesus menawarkan, mari mengajak kita sekalian, mari kita hadirkan diri kita. Kita membuat peran diri kita menjadi seorang hamba. Dengan peran itu bersama-sama dilaksanakan, kehidupan ini akan berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih berharga. Dengan peran itu berbagai kebaikan akan hadir dalam kehidupan bersama, menjadi hamba. Hamba, saudara, bukan orang upahan. Hamba itu tulus. Hamba itu setia. Semata-mata berbuat yang berarti, berharga, bukan untuk dirinya sendiri saja, tapi terlebih untuk tuannya, untuk sesamanya, untuk orang lain. Hamba itu rajin, tak putus-putus, setia, tidak melalaikan. Hamba itu bukan orang upahan. Jadilah hamba, tapi jangan bangun, tumbuhkan dalam diri kita mental budak. Hamba itu berbeda dengan budak. Jangan pelihara mental budak, jadilah hamba. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita memilih yang mana? Memilih seperti yang ditunjukkan oleh yang sedang ramai diberitakan, melarikan diri dari kehidupan yang tidak mudah ini, yang penuh dengan kepahitan ini. Apakah kita akan mengisi kehidupan ini dengan terus ungkapan-ungkapan ketidakpuasan dan keluhan-keluhan semata? Itu tidak membangun, itu tidak berarti, Bapak Ibu Saudara. Dalam rangka menghayati Jumat Agung pada saat ini, Allah mengajak kita bersama-sama berdoa kepadanya supaya kita mampu menghadirkan diri kita sebagai sosok hamba-hamba seperti yang ditelandankan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang berani memberikan yang terbaik bagi kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin. Dalam padang dunia, harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tak